Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ngaji kitab Mabadi Fikih yang kemarin sudah sampai bab terakhir di bab 1 yang insya Allah hari ini kita menuju ke pertemuan di maksudnya juz 2. Kemarin sudah selesai juz 1, kita lanjut ke juz 2. Mulai dari pembukaan nanti saya cukup baca saja yang artinya insya Allah kurang lebih sama dengan pembukaan di juz awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai juz 2. Alhamdulillah, ini masih pengantar dari mu'alif. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Wa ba'du fadi durusun fil fiqhi ala madhabi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Takhayyartuha litalami dzil madarisil ibtidaiyati. Jadi ini pembukaan intinya alhamdulillah dan sholawat, memuji kepada Allah dan sholawat, dan menjelaskan bahwa juz 2 ini sama juga pelajaran fikih anut madhab Imam Syafi'i. Untuk pelajar ibtidaiyah, jadi ya kita dianggap maksudnya pelajar ibtidaiyah ya yang baru mulai awal belajar fikih. Radhiyallahu anhu takhayyartu hatalamidil madarisil ibtidai wa ja'altuha fil arba'ati asja, dan terdiri 4 juz ya, ini yang sudah ke juz 2. Muraiyan fiha goro izanna bitati wa muyulahum wa atwaru ukulihim as'alum wa ayu haqiqa ma aratu in uridu illal islah masata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan mohon Allah atas petunjuk, karena tidak ada petunjuk selain dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita mulai di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih juz 2. Ahkamul Islami, utawi iki iku bab nerangake pira-pira hukume Islam. Jadi sebagai orang Islam kita juga harus tahu apa saja hukum-hukum Islam itu, gitu ya. Soal, kami kupiro ahkamu Islami utawi pira-pira hukume Islam? Jawab, ahkamuhu utawi pira-pira hukume Islam iku khamsatun ana 5. Jadi hukum Islam itu, hukum dasar Islam itu ada 5 ya. Al fardu rupane suci fardu, was sunnatu lan sunnah, wal mubahul mubah, wal haramu lan haram, wal makruhu lan makruh. Jadi hukum Islam ada 5. Al fardu, pertama fardu atau wajib, terus sunnah, terus mubah, terus haram dan makruh. Terus dijelaskan soal ma iku apa al fardu tai fardu? Jawab, huwa tai fardu iku al wajibu perkara kang wajib. Apa fi'luhu nglakoni alladzi nglakoni perkara wajib iku. Fadza fa'ala mongko ing dalem nalikane nglakoni hu ing alladzi sapa al mukallafu wong mukallaf ya namu mongko merkoleh sapa alladzi sapa fa'il utawa wong mukallaf ya nalu mongko merkoleh sapa mukallaf sawaban ing ganjaran. Wa idza taraka lan nalikane ninggal sapa mukallaf ya nalu mongko merkoleh sapa mukallaf iqoban ing siksa. Yang pertama fardu utawa wajib. Wajib itu apa? Fardu itu apa? Ya ini perkara yang wajib dijalankan atau dilaksanakan oleh orang mukallaf, dan ketika dilaksanakan mendapat pahala, dan ketika ditinggalkan mendapat dosa, iqoban dan siksa, yakni berdosa. Jadi sebagai orang mukallaf, lah mukallaf sendiri itu apa? Di sini jelaskan mukallaf huwa al-balighu al-aqilu. Jadi mukallaf itu orang yang sudah balik dan memiliki akal. Yang ternyata kalau lebih detail lagi yang pasti mukallaf itu Islam, terus balik, berakal, dan selamat indera penglihatan, pendengaran atau salah satu dari indera penglihatan dan pendengaran, serta kesampaian atau mendapat dakwah Islam dari Nabi baik langsung atau pakai perantara. Jadi ya seperti itu. Kalau semisal Islam, oke Islam, tapi belum balik kalau laki-laki ya ada tanda tanyanya
mimpi basah atau 14 tahun umumnya, atau perempuan sudah menstruasi atau umumnya 9 tahun kira-kira, terus sudah dan berakal mungkin, tapi kalau tidak berakal ya berarti tidak termasuk mukallaf. Maksudnya semisal orang gila, mohon maaf, ya tidak kewajiban menjalankan sholat dan segala macamnya. Terus juga semisal tidak mendapat dakwah Islam entah secara langsung atau secara tidak langsung. Semisal nih ada suku tertentu yang tinggalnya di tengah hutan, ya otomatis kan mereka tidak Islam, ya otomatis kan tidak tahu, atau mungkin cuma tahu Islam tapi tidak dengar, tapi tidak tahu bagaimana cara menjalankannya, apa kewajibannya, ya tidak mukallaf juga. Intinya itu Islam dan ngakil balik, bisa gampangnya itu Islam, terus memiliki akal sempurna dan balik, dan mendengar dakwah Nabi. Soal kamiku piro nauan, apane nauan warnane al fardu tai fardu. Jadi wajib itu ada berapa? Jawab nauani tegese fardu, atau fardu itu ada dua bilangan. Yang pertama atau dua macam. Yang pertama fardu ainin, rupane fardu ain, wa fardu kifayatin lan fardu kifayah. Jadi kam iku piro? Berapa fardu itu? Fardu itu ada dua, yakni fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain dan fardu kifayah, dua itu. Soal maiko apa al fardu utawi fardu al aini kang bangsa ain. Apa itu fardu ain? Jawabnya huwa utawi fardu ain iku al wajibu perkara wajib, apa fi'luhu nglakoni alladzi, atau nglakoni perkara wajib itu ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf. Yang pertama fardu ainin, yakni wajib yang harus dilakukan oleh tiap-tiap mukallaf. Jadi tidak rombongan, jadi setiap orang. Contohnya kasolati, seperti sholat. Kasolati kaya sholat wasiyami lan poso. Sholat dan puasa itu tanggung jawab individu mukallaf, bukan tanggung jawab bersama. Apa ada yang tanggung jawab bersama? Ada, yakni soal maiko apa al fardu tai fardu al kifayah tukang bangsa kifayah. Jawab huwa tai fardu kifayah iku al wajibu kang perkara kang wajib apa fi'lu nglakoni alladzi, nglakoni fardu kifayah, nglakoni perkara wajib ini ala jami'il mukallafina ing atase kabehane wong mukallaf. Wa idza fa'ata lan nalikane wis nglakoni hu ing wajib sapa wahidun wong suwiji sakata mongko gugur anil bakini saking wong kang kira-kirane liya kabeh kasolatil janazati kaya salat jenazah. Jadi fardu kifayah itu fardu atau wajib yang dibebankan kepada sekelompok orang, sekelompok mukallaf. Jadi semisal sudah ada perwakilan, maka orang yang lainnya sudah gugur kewajibannya menjalankan fardu kifayah tersebut. Seperti contoh di sini dicontohkan sholat jenazah. Misal ada satu kampung atau satu RT itu ada orang meninggal yang wajib disolatkan. Kalau tetangganya sudah ada yang menyolatkan, maka yang lainnya tidak kewajiban. Seperti itu. Soal maiku apa sunnatu utawi sunnah? Apa itu sunnah? Jawab. Ya utawi sunnah iku al amru perkara al mustahabu kang den disenengi atau den sunnahake. Apa fi'lu nglakoni amr atau perkara. Faman mongko utawi sapane wong iku fa'ala lamun nglakoni sapa man hu ing amrun ing perkara, ya nalu mongko merkoleh sapa man sawaban ing ganjaran. Wa man utawi sapane wong iku taro kalamun ninggal sapa man hu ing perkara, layana lu mongko ora merkoleh sapa man ikoban ing siksa. Selanjutnya sunnah. Sunnah itu apa? Perkara yang apabila dijalankan mendapat pahala atau ganjaran, atau perkara yang disukai Allah, tapi kalau ditinggalkan tidak mendapat siksa, tidak ada patrapan. Itu sunnah. Tentunya kita sudah mengenal banyak sunnah-sunnah, semisal
sholat berjamaah itu ya sunnah. Nah sunnah nanti ada klasifikasinya tersendiri juga, sunnah muakkad dan lain-lainnya gitu. Seperti sholat sunnah juga itu sunnah juga setelah pada maghrib, pada isya itu sunnah. Atau puasa sunnah itu yang disunahkan kalau dijalankan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Soal maiku apaan mubahu utawi perkara mubah. Jawab, huwa utawi perkara mubah atau mubah yang dimaksud mubah iku alladzi perkara ya juzu kang wenang lil insani kedhe manungsa apa fi'luhu nglakoni alladzi wa tarkuhu lan ninggal alladzi fala sawaba mangko ora ana ganjaran iku maujud fi ing dalem fi'lu wa tarku wala iqaba lan ora ana siksa iku maujud. Yakni yang selanjutnya mubah. Mubah itu apa? Perkara jalani atau dijalani atau enggak dijalankan pun enggak masalah. Ya mungkin seperti makan, minum ya biasa saja dijalankan dapat enggak ada efeknya. Nah, kecuali kalau tidak makan kita menjadi sakit atau apa atau wajib atau bisa cilaka ya makanya kita harus makan. Kalau tapi diniatkan ibadah ya jadi ibadah. Tapi prinsipnya hal-hal seperti itu ya biasa saja. Seperti kita jajan misal ya boleh-boleh saja jajan. Kalau nggak jajan ya nggak apa-apa, jajan ya nggak masalah. Tapi tetap kalau sebagai orang yang sudah tahu nanti kan pasti ada ilmunya. Bagaimana hal mubah bisa menjadi pahala semisal gitu. Semisal kita suka jajan, bagaimana bisa suka menjajan? Dengan niat membantu pedagang kecil semisal bantu usaha tetangga kita ya diniatkan seperti itu jadi ibadah. Tapi pada hukum asalnya ya hal-hal seperti itu ya mubah, dijalankan ya nggak masalah, nggak dijalankan ya nggak masalah. Soal maiku apa al haram utawi haram. Jawab huwa utawi haram iku al wajibu perkara kang wajib apa tarkuhu ninggal alladzi ninggal perkara. Faman mongko utawi sapane wong iku fa'ala lamun lakoni sapa wong hu ing alladzi yanalu mongko merkoleh sapa wong iku ban ing siksa. Waman utawi sapane wong iku taraka lamun ninggal sapa man hu ing perkara wajib ing alladzi yanalu mongko merkoleh sapa wong sawaban ing ganjaran. Kasur bil khamri kaya contohnya ngombe arak. Jadi selanjutnya ada perkara haram. Perkara haram itu apa? Ya ini perkara yang ketika kita tinggalkan kita mendapat pahala. Tapi kalau kita laksanakan kita mendapat dosa. Contohnya di sini minum arak semisal atau mabuk atau judi. Nah, kalau kita meninggalkan hal-hal seperti itu kita sudah mendapat pahala. Kalau kita menjalankan tentunya mendapat dosa gitu ya. Jadi bukan sekedar meninggalkan itu bukan sekedar nggak dapat apa-apa, tapi kita meninggalkan maksiat itu sudah mendapat pahala. Maka semisal mungkin orang kok seringnya di rumah saja, tapi kalau kaidah fikihnya mungkin kalau keluar dia malah berkumpul dengan teman-teman yang kurang baik, kurang bisa menjaga dirinya dari berbuat maksiat. Semisal nanti malah keluar malah kumpul-kumpul dengan teman-teman yang memabuk, akhirnya ikut mabuk, ikut minum khamr, itu malah dosa. Bagi di rumah itu meninggalkan hal-hal seperti itu sudah mendapat pahala. Soal maiku apa al makruhu utawi perkara utawi makruh, ya ini hukum makruh tadi. Makruh itu apa? Jawab huwa utawi makruh iku al mustahabu perkara kang den sunahake apa tarkuhu ninggal alladzi. Faman mongko utami sapane wong iku taraka lamun ninggal sapa manhu ing mustahab utawa ing perkara yanalu mongko merkoleh sapa wong sawaban ing ganjaran. Waman lan utawi sapane wong iku fa'ala lamun nglakoni sapa wong hu ing makruh layanalu mongko ora merkoleh sapa man ikoban ing siksa. Pertama tadi kan wajib ya harus fardu itu wajib dilaksanakan. Terus ada sunnah itu lebih baik dilaksanakan. Kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat siksa. Terus ada mubah itu bebas mau dilaksanakan atau enggak ya enggak dapat dosa. Terus haram itu wajib
ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilaksanakan dapat dosa. Terus ada makruh. Makruh itu kebalikannya dari sunnah. Kalau ditinggalkan mendapat kebaikan, kalau dilaksanakan tidak mendapat dosa. Contohnya apa? Kalau yang secara umum yang kita tahu, merokok, meskipun itu masih, kalau pelajaran lebih dalamnya mungkin ada aturan-aturan yang berbeda juga, tapi kalau secara hukum awalnya merokok itu makruh. Kalau dilaksanakan ya nggak dapat apa-apa, tapi kalau ditinggalkan mendapat pahala, seperti itu. Tapi nanti ada perincian lagi, kalau kita ngaji terus ada perincian lagi, hal-hal itu bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, itu ada alasan-alasan tersendiri itu. Makanya perlunya terus belajar. Oke, pertemuan pertama di juz 2 ini saya kira sampai di sini. Untuk selanjutnya nanti menuju ke bab toharoh atau sesuci. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.